Sudah lama dinanti, akhirnya Wilber Jardim segera gabung TC. Timnas Indonesia U17 bakal tantang klub Bundesliga. Indra Syafri bocorkan skuad Asian Games Hangzhou. Pelatih asal Inggris yakin Timnas Indonesia U17 bakal bersinar. PSSI telah menggelar pelatihan VAR untuk wasit Liga 1 musim ini selama 3 hari yang sudah dimulai sejak tanggal 18 lalu. Untuk program perbaikan wasit Liga Indonesia ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menugaskan Wakil Ketua Umum 2 Ratu Tisa sebagai penanggung jawab. Menurut Erick Thohir, perbaikan kinerja para pengadil di lapangan hijau menjadi prioritas dalam upaya untuk menjadikan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 jauh lebih baik. Baik itu terkait keputusan-keputusan yang objektif sehingga semua pertandingan berjalan lancar, bersih, dan fair. Erick menambahkan, jika masih ada wasit Liga 1 yang masih ngaco, maka dirinya akan turun langsung menangani wasit yang ngaco itu. Sebagaimana diketahui, BRI Liga 1 masih berjalan 3 pekan, namun sudah diwarnai beberapa kericuan dan aksi rasisme yang ditunjukkan kepada pemain. Sejauh ini sudah ada 3 kerusuhan yang terjadi pada laga BRI Liga 1 musim ini. 2 di antaranya melibatkan supporter dari satu tim yakni Persis Solo dan PSM Makassar. Adapun kasus terakhir menimpa supporter Arema FC yang nekat menyambangi laga kandang Persik Kediri. Bahkan supporter tersebut mendapatkan pukulan dari pendukung Persib. Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo berharap penegak hukum mengawal kompetisi agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Dirinya mengimbau kepada supporter agar saling menjaga dan tak menimbulkan kericuan ketika menonton pertandingan di stadion. Menpora tak ingin BRI Liga 1 dihentikan akibat adanya keributan supporter. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri memberikan komentarnya terkait banyaknya pemain hingga pelatih asing di Liga 1 musim ini. Aturan ini juga dinilai cukup merugikan bagi para pemain lokal yang terancam kehilangan menit bermain. Terkait hal ini, Indra Syafri turut memberikan pandangan. Menurutnya, kehadiran pemain asing di Liga 1 tidak bisa dihindari mengingat dunia sepak bola sudah sangat terbuka. Terlepas dari dampak positif atau negatif yang diberikan, kehadiran pemain asing adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, Indra Syafri meminta pemain asing dan lokal bisa bersaing secara sehat dengan kualitas sebagai acuan. Ia menilai pemain lokal harus meningkatkan kualitasnya jika tidak ingin kalah bersaing dengan pemain asing. Hal yang disampaikan oleh Coach Indra itu secara tidak langsung menyangkal surat protes dari APPI. Kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Setelah melakukan seleksi skuad Garuda Asia, pelatih Bima Sakti telah memulangkan salah satu pemain. Dirinya adalah pemain asal Sumatera Utara, Muhammad Abbas Rial yang berposisi sebagai penjaga gawang. Tak sampai di situ, dirinya juga tetap akan mencoret nama selanjutnya yang dianggap gagal bersaing, entah itu pemain lokal maupun diaspora. Bima Sakti bakal menggantinya dengan pemain hasil seleksi dari 12 kota. Pelatih Timnas Indonesia U17 buka suara terkait belum datangnya salah satu pemain berdarah Indonesia Brasil yakni Wilber Jardim. Sebagaimana diketahui, dirinya memang masih belum terlihat batang hidungnya di pemusatan latihan bersama skuad Garuda Asia. Menurut sang pelatih, pemain berusia 16 tahun itu masih berada di klubnya sebab Sao Paulo saat ini masih memiliki jadwal kompetisi. Bima pun tidak terlalu mempermasalahkan telatnya Jardim ke tanah air. Ia menilai turnamen yang tengah diikuti sangat bagus untuk perkembangan sang pemain. Jardim ditargetkan baru bisa mengikuti tes pada Agustus mendatang. Bima pun berharap semua berjalan lancar. Beberapa waktu lalu PSSI mengumumkan kerjasama dengan sepak bola Jerman. Erick Thohir sempat berkunjung ke fasilitas latihan Dortmund. Di samping itu, Bima Sakti mengatakan Borussia Dortmund akan ikut terlibat membantu Timnas Indonesia U17 selama di Jerman. Legenda Timnas Indonesia itu pun mengatakan kemungkinan skuad Garuda Asia akan beruji coba menghadapi tim Bundesliga. Bima Sakti juga menyebut terdapat kemungkinan Timnas Indonesia U17 menghadapi tim luar Eropa seperti Afrika atau Amerika Selatan pada laga uji coba nanti. Menurutnya, lawan uji coba akan disesuaikan dengan kemungkinan tim yang akan dihadapi pada babak grup Piala Dunia U17. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi pilihan pelatih Jeram Dragons ketika melawan mantan klub Asnawi Ansan Greeners dalam lanjutan ke leg 2 2023 pada Rabu kemarin. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Jeram bermain kesetanan. Asnawi yang dipercaya tampil sejak menit awal oleh sang pelatih tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Jeram menang telak 5-2 atas Ansan Greeners.
Mantan pemain PSM Makassar itu tampil cukup solid selama pertandingan tersebut. Dia juga kerap membuat ancaman melalui serangan yang dibangun dari sisi kanan. Penampilan Asnawi di laga ini layak diberikan apresiasi, sebab dirinya tampil solid selama 90 menit. Dan tentunya hal ini juga akan memberikan dampak positif baginya karena jam terbangnya bertambah di kompetisi K-League 2 bersama Jeonnam Dragons. Asisten pelatih Garuda Select asal Inggris, Danny Holmes, memberikan pernyataan apik ke salah satu pemain timnas Indonesia U17 yakni Givari Lotra. Ya, Lotra Widianto sebelumnya digembleng dalam program Garuda Select. Penampilannya pun impresif selama di luar negeri. Tak ayal berkat performa impresifnya, Lotra akhirnya mendapatkan panggilan Bima Sakti untuk mengikuti tes skuad Garuda Asia untuk persiapan Piala Dunia U17. Menurut pelatih asal Inggris itu, Lotra akan membawa energi bagus bagi tim. Dirinya juga menyebut Lotra memiliki karakter permainan yang unik. Bukan hanya itu, Holmes juga membeberkan sosok Lotra juga sangat positif di luar lapangan. Ia bisa menyatukan rekan setimnya dengan perilakunya. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia. Ya, Tijani Reinders akhirnya diresmikan AC Milan sebagai pemain barunya untuk bermain di musim baru ini. Hal tersebut bisa dilihat dari unggahan Instagram resmi AC Milan. Iris Soneri resmi menggait sang pemain dari AS Alkmaar. Namun kedua klub tidak mengungkapkan rincian finansial dari transfer tersebut. Tetapi media-media Italia melaporkan bahwa Milan mengeluarkan sekitar 20 juta euro. Tijani menandatangani kontrak hingga 2028. Musim lalu, pemain asal Belanda itu tampil luar biasa untuk AS Alkmaar, mencetak 7 gol dan menyumbang 12 assist dalam 54 penampilan di semua kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri membocorkan pemain yang bakal dibawa ke ajang Asian Games Hangzhou, China. Sebagaimana diketahui, regulasi event tersebut ialah tim U24 ditambah 3 pemain senior. Sehingga pemain yang lahir setelah 1 Januari 1999 bisa ikut dan masuk sebagai pemain U24. Indra Syafri mengatakan jika dirinya bakal memprioritaskan pemain yang berhasil membawa pulang medali emas di Games 2023. Hal itu lantaran permintaan dari Ketua Umum PSSI. Namun dirinya juga mengatakan akan membawa pemain timnas U20. Kemudian untuk slot pemain senior akan berdiskusi dengan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia.